Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tunisa, NPM 2122011115. Hal ini adalah praktikum peta buta. Nah, untuk mekanismenya itu nanti saya akan menyebutkan nama dari organelnya, kemudian menjelaskan fungsi dari organel tersebut. Nah, saya mulai dari untuk yang nomor 1. Nah, di nomor 1 itu merupakan vesikel pinositotik. Nah, fungsinya ini bisa dilihat dari bentuknya yang terhubung langsung dengan luar sel. Jadi fungsinya itu transportasi molekul dari luar sel ke dalam sel. Untuk yang kedua itu adalah lisosom. Nah, lisosom ini berfungsi untuk pencernaan intrasel. Jadi nanti ketika ada sisa-sisa metabolisme di dalam sel, nah ini akan dihancurkan oleh si lisosom. Selanjutnya di nomor 3 itu merupakan vesikel Golgi. Nah, jadi dia fungsinya menghantarkan protein dan lemak dari si retikulum endoplasma ke aparatus Golgi atau biasa disebut badan Golgi. Selanjutnya itu yang nomor 4. Nomor 4 itu adalah retikulum endoplasma. Namun bisa dilihat pada gambar itu ada bulatan-bulatan. Nah, itu namanya adalah ribosom. Ketika ditempeli ribosom, dia menjadi retikulum endoplasma kasar. Nah, untuk fungsinya karena ditempeli ribosom sehingga dia berfungsi untuk sintesis protein, juga menampung protein yang kemudian nanti akan disalurkan ke aparatus Golgi melalui si vesikel Golgi, kemudian akan dibawa ke luar sel. Untuk yang di nomor 5 ini juga retikulum endoplasma, hanya saja dia tidak ditempeli ribosom sehingga disebut retikulum endoplasma halus. Nah, untuk fungsinya tentu saja berbeda dengan yang ditempeli ribosom, dia hanya menyintesis zat saja, bukan protein. Selanjutnya di nomor 6. Di nomor 6 ini merupakan membran sel. Fungsinya tentu saja untuk melindungi isi sel. Kemudian dia juga mengatur keluar masuknya molekul melalui sifatnya yang semi permeable, yaitu hanya beberapa zat yang boleh masuk. Zat tertentu yang boleh masuk. Selanjutnya di nomor 7 yang tertunjuk panah itu merupakan mitokondria. Nah, mitokondria ini sebagai penghasil energi terbesar untuk sel. Kemudian dia juga sebagai pusat respirasi sel. Selanjutnya di nomor 8 ini aparatus Golgi atau ada juga yang menyebutnya badan Golgi. Nah, fungsinya untuk sintesis polisakarida, kemudian dia juga membentuk membran sel, juga membentuk akrosom pada sperma. Di nomor 9 itu adalah nukleolus atau biasa disebut anak inti. Nah, ini fungsinya sangat vital bagi sel karena dia akan mengendalikan seluruh kegiatan pada sel, termasuk itu metabolisme pada sel. Dia juga mengatur pembelahan sel, kemudian dia juga mengandung informasi genetik yang nantinya akan diwariskan ke keturunannya melalui pembelahan sel. Di nomor 10 itu merupakan nukleus atau inti sel. Jadi ini merupakan bagian terbesar dari sel, itu adalah inti sel. Dia mengandung itu di dalamnya ada nukleolus, nukleoplasma, kemudian juga ada RNA dan kromosom. Organel selanjutnya di nomor 11 adalah sentriol. Nah, sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan. Jadi bisa kita ketahui bahwa untuk praktikum peta buta kali ini merupakan sel hewan. Nah, si sentriol ini hanya bisa terlihat apabila sel sedang melakukan pembelahan sel, karena fungsinya yaitu untuk berfungsi dalam pembentukan benang spindle. Nah, selanjutnya itu
12 adalah mikrotubulus. Jadi mikrotubulus ini berperan dalam mobilitas atau pergerakan sel dan juga organel-organel sel. Dia juga memberi bentuk pada si sel ini. Di nomor 13 itu adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan wadah dari organel-organel sel yang sudah saya sebutkan dari nomor 1 sampai nomor 12. Dia juga menyimpan bahan-bahan kimia yang kemudian nanti akan digunakan untuk metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, protein, dan juga lemak. Kemudian yang terakhir itu nomor 14 adalah ribosom. Nah, ribosom ini ada 2, yang menempel di retikulum endoplasma, ada juga yang melayang di sitoplasma. Nah, untuk yang menempel di retikulum endoplasma ini nanti disebut retikulum endoplasma kasar. Fungsinya itu untuk sintesis protein yang kemudian nanti akan disalurkan ke badan Golgi dan dibawa keluar sel. Nah, sedangkan untuk yang melayang di sitoplasma ini fungsinya sama untuk sintesis protein juga, hanya saja untuk keperluan di dalam sel. Nah, itu dia beberapa organel dari peta buta kali ini. Saya mohon maaf apabila masih ada penjelasan yang kurang sesuai. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.